Ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lah gitu. Dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Sebelum kita memanggil netizen. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni. Artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati. Pas kita sholat ya. Siapa yang ketika sholat berjamaah mendengar imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Kita kan sering dengarkan tuh itu kan. Sehari minimal 17 kali. Sami Allah liman hamidah. 3 kata. Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Itu kata imam. Imam kayak ngingetin makmum. Puji Allah, Allah lagi dengerin nih. Gitu kan maksudnya. Sami Allahu liman hamidah. Kata imam. Kita langsung puji. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu kita ngomong ini, tahu nggak apa yang terjadi? Malaikat itu akan rebutan. Nggak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Nggak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu nggak mungkin. Bukan hanya nggak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman fatarabbasu. Hati-hati kalian, kata Allah. Artinya nggak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu nggak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita nggak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya nggak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putus. Seandainya kita ragu Allah mengabulkan doa, ya udah coba aja baca doa itu. Kan kita bilang Allah nggak akan kabulkanlah doa saya. Ya udah sok coba baca. Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Berani nggak? Kalau kita nggak berani, berarti secara alam bawah sadar kita masih mengakui Allah maha mengabulkan doa. Buktinya nggak berani minta miskin. Seolah-olah Allah ngomong sama kita, wahai fulan, wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang bimbang, yang sedang sedih, yang sedang merasa dia sendiri nggak punya siapa-siapa, yang sedang merasa Allah nggak terlibat dalam hidupnya. Wahai hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu, gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Allah tuh gak benci sama kita. Sehingga la ta'asu, jangan berputus asa. Allah tuh selalu bersama dengan hambanya selama hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita udah sombong, gak berharap sama Allah, ngerasa terlalu kegeeran bisa ngerjain semuanya sendiri, Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita sampai kita berputus asa atau kita menyerah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah gak pernah mengecewakan siapapun yang berharap dan bergantung kepadanya. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu, lalu dia membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih. Allah dapati kamu dalam keadaan kekurangan, karena Allah cukupkan. Dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap aja dia merasa kurang.
Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Karena yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok. Buktinya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, gak pengen nyusahin kalian. Dan kalau transaksi dengan Allah itu jauh lebih banyak untungnya daripada dengan makhluk. Karena Allah ghaniyun, maha kaya, gak akan kekurangan harta Allah. Sehingga tinggal gini doang. Kalau kita pede kayak gini, lihat nanti keajaiban banyak banget dalam hidup kita. Kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah? Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah? Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Iya, halo. Kita putus ya. Hah? Putus? Buat teman-teman yang merasa lemah ketika habis diputusin sepihak, pas lagi sayang-sayangnya, hidup kita belum berakhir. Ada yang gak pernah mutusin kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak pernah mutusin kita. Apalagi lagi sayang-sayangnya sama Allah terus diputusin, gak mungkin. Kalau makhluk lagi sayang-sayangnya diputusin, mungkin. Itu kalau misalnya lagi kayak gitu diputusin itu gak enak banget. Tapi ke Allah gak bakalan, teman-teman. Kenapa? Karena Allah itu sayang banget. Lebih sayang Allah ke kita daripada ibu kita kepada kita. Nah, ibu kita sayang ke kita juga bagian dari kasih sayang Allah. Ayah kita bagian dari kasih sayang Allah, pasangan kita bagian dari kasih sayang Allah, anak kita bagian dari kasih sayang Allah, sahabat dan geng kita bagian dari kasih sayang Allah. Masih banyak lagi kasih sayang Allah yang kita gak sadari tapi ada dalam kehidupan kita. Ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Nanti di padang mahsyar, satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad SAW. Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar langsung balik lagi keluar dari surga coba. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu. Kalau yang pernah jatuh cinta banget, jatuh cinta berat, pasti tahu banget gimana rasanya ketika ada seseorang yang menyebutkan nama orang yang dia cintai. Pasti berubah suasana perasaannya, hatinya, ekspresi wajahnya, itu pasti.
Makin bertambah rasa cinta itu kita makin kuat kesabarannya. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin bermanfaat buat orang banyak. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin berani berkorban. Selama tidak melanggar syariat, ekspresikan cinta kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang diajarkan di dalam syariat Islam kita. Ada yang lebih layak kita habis-habisan dalam urusan perasaan dan cinta kecuali Allah dan Rasulullah. Kemudian yang lain itu pun karena Allah dan Rasul. Sampai Nabi mengatakan, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang, bilang wa ma indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah, nggak jadi cemburu. Saya pakai itu sebagai terapi buat diri saya sendiri. Kalau saya lagi ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa kayak merasa orang lain lebih beruntung dari kita, saya selalu pakai mantra wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair. Sehingga hilanglah rasa cemburu itu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu aja yang kita ulang-ulang mantranya. Wa ma indallahi khair. La tahzan. Jangan khawatir kalau kita istiqomah. Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, gak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang gak seru. Akhirnya kayak gak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita gak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Kami temenin kamu di dunia dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Orang yang ngejauhin kita gak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, gak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara gak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu, la tahzan, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum, kami akan nemenin kalian, kata Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja, bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, aku pasti akan ngejawab. Pasti dibalas sama Allah SWT. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Enggak mungkin. Kalau enggak sama, lebih baik. Antara dua itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini gak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya, gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, inni qarib. Arti inni qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan. Kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali.
Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Tidak boleh seorang anak, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, sehingga orang tuanya kita anggap sebagai orang tua yang kolot, orang yang tidak punya ilmu seperti kita, sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah SWT. Orang yang cerdas itu bagi Allah adalah orang yang rendah diri di hadapan ibu bapaknya. Dia merasa bahwa dia tidak lebih tahu daripada orang tuanya. Walaupun dia tahu lebih daripada orang tuanya, tetapi dia tidak pernah merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya bicara, dia bisa menghargai semua yang diucapkan orang tuanya. Tidak mengatakan, itu nggak penting. Siapa kita? Apakah kita menjadi seperti sekarang ini tanpa pengorbanan dari mereka? Maka Allah mengatakan, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu beserta dengan kasih sayang. Keteguhan kita dengan kejombloan ini bisa jadi contoh bagi saudara kita. Dan sehingga akhirnya teman kita bilang, kok kamu bisa sih jomblo berpuluh-puluh tahun dan kamu gak pernah ngerasa kabita ngelihat aku pacaran? Kemudian, walaupun sebenarnya kita sakit hati, tapi jangan bilang-bilang, tapi katakan yang terbaik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya lebih bahagia ketika saya memiliki cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun berat bagi saya melangkah sendirian di kehidupan ini, Innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersamaku. Dan Alhamdulillah, saya senantiasa dibersamai dengan kawan-kawan saya pun yang cinta kepada Allah. Dan saya tidak pernah merasakan kesendirian itu. Dan saya yakin, kesabaran saya meniti jalan takwa, kesabaran saya dalam meniti kesendirian ini, Allah akan hadirkan pasangan yang luar biasa untuk saya, yang lebih cinta kepada Allah, dan cintanya kepadaku pun karena cinta kepada Allah. Insya Allah, seandainya engkau memiliki pacar yang engkau paling anggap paling cinta, wallahi yang saya yakini, Allah hanya akan menghadirkan sesuatu yang baik dengan cara yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan. Hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di-reject, setelah gak di-read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu. Manusia mungkin bisa benci sama kamu. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah enggak akan pernah ngecewain kita.